Begitu. Nah, rasio apa yang mau dipakai? Saya kembali begini ke dalam Tuhannya Musa. Musa orang Ibrani. Abraham itu Ibrani. Maka ada dalam satu fenomena dalam perjanjian lama, Tuhan ini ketemu sama Musa. Nah, di sini miss-nya, bagi teman-teman muslim, Tuhan itu, Yesus itu baru turun ke dunia setelah lahir. Salah. Di perjanjian lama Tuhan itu sudah masuk nih ke dimensi kita. Bedanya dengan perjanjian baru hanya masa dilahirkan. Tuhan menyertai bangsa Israel dengan apapun wujudnya, seperti apapun bentuknya. Whatever, entah dia mau sekecil atom kek, mau seperti angin kek, mau seperti apa, tapi Tuhan itu masuk ke dalam dunia kita, dunia manusia. Jadi bukan hanya di perjanjian baru. Jadi gugurlah dikatakan kalau Tuhan itu harus dilihat, makanya dia dianggap ada, ya. Kenapa harus dilahirkan dan segala macam? Tuhan sudah ada di perjanjian lama, sudah turun ke dunia, sudah disaksikan. Terakhir, Shema. Shema Israel, Shema itu lebih dalam dari apa yang kita tahu, ya. Kalau dalam Taurat, Shema itu di akhir Shema dan Eka, ya. Ini yang paling penting, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Eka, Adonai Elohino, Adonai Echad. Jadi dalam Taurat, Shema itu di huruf akhirnya, katanya, A itu kapital. Kemudian yang Echad, di awal kata, E-nya itu kapital, di akhir kata, D-nya itu kapital. Jadi kalau disatukan, AED, Aid, itu artinya saksi. Shema itu saksi, hurau, melihat. Jadi bangsa Israel itu melihat, bukan hanya berimajinasi, bukan hanya merasa-rasa. Mereka melihat Tuhan. Jadi bukan hanya di perjanjian baru aja gitu. Di perjanjian lama pun mereka sudah melihat Tuhan. Itu dia. Thank you. Oke. Jadi melihat Tuhan itu tidak mesti merujuk kepada wujud Tuhan itu sendiri. Melihat diri kita itu sama hal melihat Tuhan. Ini kalau kita menggunakan logika. Karena segala sesuatu yang ada itu semuanya berasal dari Dia. Kesempurnaan kemudian yang ada pada diri Adam alaihissalam bentuk daripada kesempurnaan Dia sebagai pencipta langit dan bumi. Ini sering saya berikan contoh ketika kita melihat sebuah kendaraan misalnya. Melihat kendaraan itu bagus, yang kita puji adalah yang membuatnya. Karena gambaran kesempurnaan mobil ini adalah wujud daripada kesempurnaan yang membuatnya. Tetapi bukan berarti yang membuat mobil itu wujudnya sama seperti mobil. Nah, ini yang kemudian harus kita ketahui bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam serupa dalam bentuk gambar dan rupa, bukan bentuknya Tuhan, tapi serupa dengan apa yang menjadi ide gagasan Tuhan. Kesempurnaan alam semesta ini adalah bentuk kesempurnaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu seperti Adam, matanya dua di bawah, di depan, dia punya leher, dia punya pusat, ya dia punya belalai, dan seterusnya. Bukan seperti itu. Makanya dalilnya laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan apapun. Tidak sama dengan apapun. Seperti seorang arsitek kemudian membangun sebuah bangunan yang serupa dan segambar dengan gambar arsitek. Pemahaman logika yang keliru adalah ketidakseimbangan logika kemudian muncul ketika yang dibangun ini bangunan diibaratkan serupa dan sebentuk, segambar dengan sang arsitek. Padahal bukan kayak begitu. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11, Surah Yasin juga mengatakan demikian. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa yang ada pada kalam Allah, apa yang ada pada sifat Allah, ketika dia ingin mengadakan hal baru, maka hal baru ini sesuai dengan gambar, sesuai dengan rupa yang berasal dari Tuhan itu sendiri, yaitu kalamnya. Tidak mungkin Tuhan menggambarkan dalam kalamnya menciptakan bumi bulat, tetapi yang tercipta segitiga. Itu nggak mungkin. Begitu juga Adam dicipta dalam bentuk gambar dan rupa Tuhan. Artinya rupa dalam sketsa ide, gagasan, keinginan, kehendak Tuhan.
Tidak mungkin kemudian terciptanya Adam itu justru tangannya ada 5. Itu artinya tidak serupa dengan gambar dan rupa yang Tuhan buat. Nah, janganlah kemudian dimensi ini seakan-akan Tuhan itu sama seperti Adam. Loh, berarti kalau Tuhan ingin melihat yang di belakang harus nengok dulu. Artinya Tuhan tidak maha melihat. Ketika ada suara samar-samar, Tuhan harus nempelkan kuping dulu berarti. Berarti Tuhan tidak maha mendengar. Tidak layak disebut Tuhan. Jadi logika yang benar itu adalah apa yang ada pada makhluk itu adalah cerminan dari kesempurnaan Tuhan. Jadi kalau saudari ini tadi mengatakan orang-orang Yahudi melihat Tuhan itu keliru. Bertabrakan dengan pernyataan Yesus. Bertabrakan dengan pernyataan Musa. Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa hidup melihat Tuhan. Tak ada. Faktanya orang-orang Yahudi tidak bermatian ketika dia mengatakan, aku melihat Tuhan di Gunung Sinai. Gak ada yang mati. Karena yang mereka lihat itu adalah pernyataan Tuhan akan keberadaannya melalui makhluk. Melalui tabir, melalui malaikat, melalui wahyu. Begitu juga Yesus, Yohanes 5 nomor 37. Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat dan suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Tak pernah kau dengarkan. Jadi karikatur yang ada yang dibuat, itu gugur seketika. Bahkan tadi ada pernyataan lucu menurut saya. Cuman saya lagi tidak selera tertawa, mata saya lagi sakit. Dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah bukan ciptaan, bukan makhluk, tapi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Wah, parah itu. Itu menabrak dalil. Dalilnya juga tidak main-main, karena itu pengakuan Yesus sendiri. Dikatakan dalam Yohanes 5 nomor 42 ya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8, sorry. Jadi kalau Yesus itu datang bukan atas kehendaknya, berarti dia bukan yang maha berkehendak. Dengan demikian, Yesus bukan Tuhan. Karena yang disebut Tuhan itu maha segala-galanya. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Yesus mengaku kok, aku datang bukan atas keinginanku. Lalu atas keinginan siapa? Keinginan dimensi, hakikat di luar aku berarti. Ya berarti Yesus gugur sebagai Tuhan. Gugurlah iman orang-orang yang menganggap dia itu adalah Tuhan. Karena pengakuan Yesus itulah yang mutlak harus dipercaya. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang menolakku, dia tidak menerima firmanku. Firman Yesus, aku datang bukan atas kehendakku. Ya selesai. Berarti you bukan Tuhan. You bukan pencipta. You ciptaan. Makanya saya katakan tadi, segala sesuatu yang baru itu pasti ciptaan. Yesus adalah hal yang baru. Apa pembuktiannya? Mulutnya sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku. Andai saja Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam bentuk sesuai dengan karikatur. Maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Wah, dia Tuhan sendiri nih yang datang. Ya itu pun perlu diuji. Nah sekarang pengakuannya aku datang bukan atas kehendakku. Sementara Tuhan itu cuma satu kehendak. Tidak mungkin Tuhan itu dua kehendak, apalagi tiga kehendak. Yang satu berkehendak menjadi manusia. Tuhan yang satu berkehendak jadi burung. Mana nantinya perang antara Tuhan dengan Tuhan? Maka ada persidangan Tuhan. Larinya ke paganisme. Penyembah kepada dewa-dewa. Jadi mohon maaf saudari ya. Apa yang saudari saya sampaikan itu adalah lebih baik masuk ke dalam ranah dalil. Karena ujung-ujungnya dalil juga. Cuman celakanya kalau masuk ke ranah dalil pun karikatur yang Anda buat itu sama sekali nggak bisa lolos. Karena Yesus itu makhluk. Yesus itu makhluk. Karena dia makhluk sama dengan dia ciptaan. Karena dia ciptaan sama dengan dia bukan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan, tidak layak dituhankan. Demikian. Oke, thank you Bang Juma. Di sini ada sudah 4 kali aku hitung, Bang Juma ada bias kognitif. Aku nggak tahu ini konsentrasinya lagi kemana nih Bang Juma nih. Sekali lagi aku bilang, kami menolak Tuhan menjadi manusia. Dia hanya datang, itu ada di Filipi 2, itu nanti ayat 7-8. Dia hanya datang di dalam penampilan manusia. Jadi bukan identik, bukan equal. Dan kami sangat menolak Tuhan menjadi manusia, apalagi 100% Tuhan, 100% manusia, dan segala macam. Oke, yang selanjutnya saya buka data saja dulu. Nih ya. Apakah Tuhan yang menyerupai makhluk atau makhluk ini yang mengambil bentuk
rupa Tuhan. Mungkin ini agak berat sebenarnya listener-nya ya, tapi masalah diterima atau nggak diterima itu bukan kapasitas saya. Aku balik kalau dulu kameraku ya, sebentar. Kasih waktu ya, Bang Juma ya. Oke. Iya. Oke, bisa minta tolong dibesarkan layarku? Oh, sebentar. Sebentar ya, agak nge-lag ini, agak nge-lag. Nah, kalau jadi asbes. Oke, kelihatan nggak ini? Kita pakai data ya. Jadi jangan kita pakai hukum-hukumnya manusia. Kenapa begini? Nah, ini pakai data. Kejadian 1 ayat 26. Nah ini, likeness nih. Artinya apa likeness? Bahasa Inggrisnya. Menyerupai. Ini, selem demut. Bersemenu kit mutenu. Kita bicara masuk ke demut. Likeness, similitude, ada kemiripan, menyerupai, model, shape, bentuk, form, ini bentuk. Jadi kalau kita bicara bentuk, kita bicara pola, kita bicara kerangka, ya kita mau bilang apa lagi? Ya bentuk gimana bentuk? Gimana bentuk kucing? Ya begitu bentuk kucing. Ada kepala, punggungnya begitu, kakinya 4 ke bawah. Gimana bentuk ayam? Ya ada ekor segala macam. Gimana bentuk manusia? Ada kepala, tangan, kaki. Nah, ini data. Jadi manusia, sekali lagi, manusia itu yang diciptakan, Adam, itu diciptakan sesuai dengan selem demutnya Tuhan. Kalau selem itu bicara tentang emosional, perasaan, kehendak. Kalau demut itu pola, bentuk. Nah, makanya ada nanti di akhir zaman ini, waktu Isa itu melawan Dajjal antikris, kalau kalian ini tahu, ada muslim intelektual yang bisa dibawa ke ranah ini, pembahasan tentang manusia-manusia hybrid itu. Masalah bentuk yang bukanlah kayak manusia. Ya begitu. Jadi Adam itu bicara tentang manusia yang segambar dan serupa dengan bentuk Tuhan. Ada nggak yang tidak segambar dengan serupa Tuhan? Ada banyak. Manusia purba itu nggak segambar serupa bentuk Tuhan. Manusia hybrid itu nanti nggak segambar. Itu hanya Adam. Jadi sekali lagi supaya tidak terjadi bias kognitif kepada Bang Juma, bukan Tuhan yang menyerupai manusia, tapi manusia yang menyerupai. Blueprintnya Tuhan ini aku tutup dulu. Aku kasih satu data. Sebentar aku jelaskan yang lain. Oke ya, sebentar ya. Oke. Oke ya. Terus yang kedua tadi tentang segala sesuatu yang baru adalah ciptaan. Itu juga sudah aku jelaskan ya, bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Tadi aku sudah kasih ayatnya, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Tadi Bang Juma tuh udah agak ada benernya bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Jadi semua yang diciptakan ini berasal dari pancaran ilahi, pancaran Tuhan itu sendiri. Berasal dari dia sebagai sumber satu-satunya. Makanya makna Echad, makna Esa dalam perspektif Yahudi satu itu dalam. Semua ini menyatu di dalam dia. Itu. Oke, kemudian yang ketiga, tidak ada yang melihat Tuhan. Ini saya kasih contoh ya. Ada satu ayat di Alkitab, sebentar saya buka ayatnya. Dia adalah gambar wujud Tuhan. Gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Sebentar. Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kalau kita bicara gambar, ini bicara bentuk ya. Gambar, bentuk dan wujud itu beda. Kalau wujud itu bicara misalnya kayak padat, cair, gas, energi. Energi itu bisa dimasukkan ke dalam gas. Tuhan itu kan energi, spirit, roh, energi itu bisa dimasukkan ke dalam wujud. Tapi kalau bicara gambar, itu bicara bentuk. Makanya dia adalah gambar wujud yang tidak kelihatan. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam tawarik. Ya, kita masuk ke dalam tawarik. Ini sesuai dengan sains juga. Di tawarik dibilang langit di atas langit tidak mampu menampung Elohim. Sesuatu yang lebih tinggi itu memang tidak bisa ditampung oleh dimensi yang lebih rendah. Sekarang kita boleh berfilosofi, bagaimana lagi dengan tingginya langit di atas langit, sampai Tuhan itu pun tidak bisa ditampung. Bagaimana bentuknya? Bagaimana gambarnya?
Kan kita tidak tahu. Nah, sekarang ini saya tunjukkan gambar ya. Sebentar. Ini saya tunjukkan, ini gambar harimau. Kelihatan nggak? Besarin host. Oke. Ini ya. Ini gambar harimau. Ini 2 dimensi. Ini hanya ada bentuk atas bawah. Tidak ada dalam. Banyak manusia itu mengkonsep Tuhan, mengimajinasikan Tuhan seperti ini. Tetapi mengatakan ini Tuhan. Padahal ini hanyalah sebagai hasil imajinasi, sebagai hasil kreativitas manusia. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ini 2 dimensi, kalau kita mau tarik keluar ke 3 dimensi, nggak bisa. Kalau kita bicara masalah 3 dimensi ini, dia harus memiliki bagian dalam. Kalau dia tidak memiliki bagian dalam di 2 dimensi ini, entah bahasa saya terlalu berat ya, tapi ini bahasa-bahasa sains. Karena dia tidak memiliki bagian dalam, ketika ditarik ke 3 dimensi, ini harimau mati. Karena apa? Karena nggak ada bagian dalam, nggak ada organ, nggak ada pencernaan segala macam. Sementara 3 dimensi ini butuh makan dan lain-lain. Jadi nggak bisa. Anggaplah kita ini 3 dimensi. Kita seperti 3 dimensi, ketika kita masuk ke high dimensi, 4 dimensi, kita tuh akan hancur. Tetapi dari yang dimensi tinggi, itu bisa masuk ke bawah. Bisa turun ke bawah. Bagaimana caranya? Tuhan menyatakan diri. Dia yang sesuatu yang besar, yang big, yang dari high dimensi tadi itu, ketika masuk ke dunia manusia, dia menyatakan diri dengan apa saja. Ada dia menyertai bangsa Israel dengan rupa tiang awan, tiang api. Ada dengan angin, gemuruh, menyala api. Ada juga dengan bentuk manusia, namanya antropomorfis. Tapi bukan menjadi manusia, hanya bentuk. Nah sekarang saya katakan ini Bang Juma, ini kita, anggaplah ini dunia kita. 2 dimensi. Ya. Ini gelas, ini sesuatu yang lebih tinggi, yang kita nggak bisa lihat. Kita gambar seandainya di sini. Kita gambar di atas kertas ini. Ya. Kita tidak bisa melihat keseluruhan. Gelas ini kita nggak bisa melihat keseluruhan, karena ini dimensi atas. Kita hanya bisa melihat lingkaran ini. Anggaplah ini pernyataan Tuhan yang terlihat itu. Dari yang tidak bisa kita lihat sepenuhnya. Itu maksudnya tidak ada yang mampu melihat Tuhan. Tapi ketika Tuhan menyatakan dirinya, dia menyatakan dirinya dengan sesuatu yang bisa dijangkau manusia. Ketika dia masuk ke dunia manusia. Nah, kita melihat pernyataan dirinya itu ini, Yesus itu. Pertanyaannya, apakah lingkaran ini bukan gelas ini? Apakah pribadinya, oknumnya bukan satu atau beda? Ya sama. Nah, nanti kalau dibilang, kalau misalnya manusia tidak bisa melihat Tuhan, itu di Alkitab kan di Ulangan sudah dicatat. Sudah saya kasih tahu tadi, sebentar. Di Ulangan 5, ayat 24. Sesungguhnya Allah Tuhan kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaannya dan kebesarannya, bahkan kita telah mendengar suaranya. Tapi bangsa Israel itu bilang, tapi kami tetap hidup. Artinya apa? Karena bukan manusia yang masuk ke sana. Karena Tuhan itu turun ke bawah, dia membuat kapasitas dirinya supaya bisa dijangkau manusia, makanya manusia bisa hidup. Kalau dengan keadaan Tuhan yang sepenuhnya, ya, bayangkan aja berapa ribu volt cahaya mau kita lihat, apakah retina mata kita bisa menangkap? Kira-kira bahasaku ini bisa dimengerti nggak? Jadi Yesus itu adalah pernyataan Allah yang tidak kelihatan, yang tidak terjangkau, yang begitu besar tadi. Tetapi oknumnya, pribadinya itu cuma satu, adalah Yesus itu sendiri. Itu. Jadi jangan dibilang bangsa Israel itu nggak melihat Tuhan. Big mistake, salah besar. Dan satu lagi ya, kalau kita mau memakai paradigmanya Musa, Abraham itu orang Ibrani itu mempercayai sesuatu yang realita konkret, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diraba. Ada realita abstrak. Itu paham Yunani. Dia bisa mempercayai sesuatu yang abstrak di luar sana, ya silakan aja. Tapi itu bukan paham Ibrani. Kalau kita bilang salah nggak orang Yunani misalnya atau Bang Juma memakai realitas abstrak, ya silakan aja. Tapi Ibrani nggak seperti itu. Makanya di 1 Yohanes 1 ayat 1 dibilang, apa yang sudah kami dengar, kami lihat, kami raba sejak semula tentang firman hidup. Mereka itu merasakan suatu realitas konkret. Nah itu dia Bang Juma. Pelajaran ini agak berat, makanya bagus kita ketemu biar nggak bosan kan debat yang gitu-gitu aja. Ayat-ayat mulu.
Oke. Oke, itu aja. Iya. Jadi di awal saya mengatakan karikatur. Nah, sekarang saudari kita ini sedang membuat dan mempertontonkan